Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari yang bernim 20234020. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang prinsip dan prosedur pemilihan bahan pustaka. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip pemilihan bahan pustaka. Terkait dengan pemilihan bahan pustaka, ada prinsip yang bisa digarisbawahi. Bagaimanapun juga, dalam melakukan penyeleksian buku, perpustakaan dibutuhkan starting point atau dasar pemikiran yang matang. Bagaimanapun juga, saat memilih bahan pustaka akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan memiliki bahan pustaka yang berkualitas atau memilih bahan pustaka yang lebih mengutamakan penggunaannya. Jadi, jika di sebuah perpustakaan koleksi bukunya hanya biasa-biasa saja, tidak hanya buku yang inspiratif atau berbobot, maka itulah standar penilaian dari sebuah perpustakaan. Oleh karena itu, setiap pustakawan yang fokus dalam pemilihan buku perpustakaan ini harus memenuhi prinsip seleksi. Yang mana prinsip seleksi pemilihan bahan pustaka ini tidak sembarangan orang bisa. Dibutuhkan keahlian dan pengetahuannya, yaitu yang pertama, wajib mengutamakan nilai intrinsik untuk buku perpustakaan yang akan dikoleksinya. Nah, di sini setidaknya pustakawan wajib memahami warisan budaya dan sarana demi mencerdaskan masyarakat. Secara tidak langsung, buku-buku yang tidak bermutu tidak akan dipilih sebagai bahan pustaka. Yang kedua, seorang pustakawan dituntut untuk memiliki kualitas dalam membaca calon pengunjung perpustakaan. Dengan kata lain, pustakawan mampu merawapa minat baca apa saja yang dibutuhkan oleh pengunjung. Misalnya, banyak mahasiswa yang datang, maka pustakawan dapat memprioritaskan koleksi buku-buku perguruan tinggi untuk membantu mereka mengerjakan tugas akhir atau semacamnya. Yang ketiga, pustakawan memiliki pandangan pluralistik, di mana pustakawan memiliki kemampuan untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan antara dua pandangan, misalnya pandangan tradisional dengan liberal. Jadi, tidak sekedar melakukan pemilihan dan seleksi bahan pustaka, tetapi dari segi intelektual pun seorang pustakawan harus bertambah. Untuk meningkatkan mutu koleksi, perpustakaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan bahan pustaka. Hal ini dilakukan agar perpustakaan terhindar dari beberapa kekeliruan dalam menentukan koleksinya. Menurut Pangaribuan 2009, prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi perpustakaan dan mengetahui program yang akan dilaksanakan perpustakaan. Yang kedua, mengetahui latar belakang penggunaan perpustakaan. Yang ketiga, mengetahui keberadaan pemasaran buku baik nasional ataupun internasional. Yang keempat, hendaknya personil pustakawan mengadakan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, tidak bersikap mendua dalam memandang para pengguna perpustakaan dan kebutuhan mereka. Yang kelima, menerapkan rasa keseimbangan dalam pengelolaan anggaran pengadaan bahan pustaka. Yang keenam, menguasai sarana bibliografi yang digunakan dalam pemilihan bahan pustaka. Dan yang ketujuh, pemeliharaan tertib administrasi dari seluruh kegiatan pengadaan. Sedangkan menurut buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi 2004, prinsip-prinsip pemilihan bahan pustaka ini adalah: yang pertama, pemilihan dilakukan dengan cermat oleh pihak yang berwenang memilih berdasarkan skala prioritas. Yang kedua, pengadaan koleksi disesuaikan dengan program pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, bahan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang terdiri dari siswa dan guru. Yang keempat, koleksi hendaknya lengkap, tidak saja buku bahan ajar, tetapi juga meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan program pendidikan. Dan yang kelima, yaitu bahan yang diadakan diusahakan bersifat mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan menurut Siregar 2002, prinsip-prinsip pemilihan bahan pustaka ini ditetapkan sebagai upaya untuk menyesuaikan pemilihan bahan pustaka dengan tujuan dan fungsi perpustakaan. Nah, prinsip tersebut dijelaskan, yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian bahan pustaka harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuan perpustakaan dengan lembaga induknya. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Pemilihan bahan pustaka harus mengutamakan
kepentingan pengguna dengan tujuan untuk memenuhi tingkat keterpakaian pemakai. Dan yang ketiga, kelengkapan pengadaan bahan pustaka hendaknya berpedoman kepada kelengkapan koleksi yang dibutuhkan oleh pemakai perpustakaan, bukan berpedoman pada jumlah banyaknya eksemplar buku, tetapi harus diperhatikan kualitas koleksi tersebut. Yang keempat, kemutakhiran isi yang terdapat dalam bahan pustaka harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, unsur kerjasama dengan pihak lain perpustakaan sebaiknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pakar ilmu pengetahuan pengguna dalam melaksanakan pemilihan bahan pustaka agar relevansi koleksi dengan kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu prosedur pemilihan bahan pustaka. Nah, prosedur pemilihan bahan pustaka ini yaitu yang pertama, setiap orang atau unit pemakai perpustakaan dapat melakukan pemilihan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan perpustakaan. Caranya adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh perpustakaan dan berisi data bibliografi yang lengkap. Yang kedua, setelah formulir diisi, kemudian diserahkan ke perpustakaan. Apabila usulan tersebut disetujui, maka formulir akan diberi paraf dan tanggal, lalu dikumpulkan dan dibuat daftar koleksi. Sebelum bahan pustaka ditetapkan untuk dibeli sebagai tambahan koleksi perpustakaan, perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu seperti yang pertama, pengecekan katalog perpustakaan apabila perpustakaan telah memiliki katalog yang benar dan lengkap. Semua data perpustakaan dapat dicek lewat katalog perpustakaan. Apabila pustaka yang diusulkan untuk diadakan sudah ada dan jumlah eksemplarnya dianggap sudah cukup, maka usulan tersebut dibatalkan. Nah, apabila ternyata perpustakaan belum memilikinya atau jumlah eksemplarnya dianggap belum cukup, maka usulan tersebut dapat diterima dan demikian pula dengan proses pengusulan majalah. Yang kedua, pengecekan anggaran pengadaan bahan pustaka. Anggaran pengadaan bahan pustaka selalu terbatas, baik di perpustakaan kecil maupun di perpustakaan besar. Maka diperlukan pemikiran yang matang mengeluarkan anggaran. Karena keterbatasan anggaran, maka tidak semua usulan diterima dan telah dinyatakan dapat diteruskan. Dapat dilaksanakan pengadaannya secara serentak. Apabila hal ini terjadi, maka jalan yang sebaiknya diambil oleh perpustakaan adalah yang pertama, membuat skala prioritas atau pustaka yang dianggap urgen perlu didahulukan. Yang kedua, membuat desiderata atau pustaka yang belum diadakan dimasukkan dalam daftar tunggu. Yang ketiga, membuat surat pemberitahuan kepada pengusul. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tugas keprofesian pemilihan bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka merupakan proses pengidentifikasian bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Seleksi bahan pustaka ini merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan koleksi dengan kebutuhan pengguna dan berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Kegiatan seleksi bahan pustaka ini merupakan kegiatan mengumpulkan semua sumber informasi literatur yang akan dipergunakan dalam proses penyeleksian, pedoman penyeleksian, dan penentuan bahan pustaka yang akan diadakan. Tugas-tugas keprofesian pemilihan bahan pustaka. Yang pertama, merumuskan kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua, menyusun anggaran biaya pembelian bahan pustaka. Yang ketiga, menyigi minat pengguna. Yang keempat, mempelajari kurikulum lembaga induk. Yang kelima, mempelajari kebutuhan masyarakat. Yang keenam, memilih bahan perpustakaan dari tinjauan buku, katalog perpustakaan khusus, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, menyiapkan daftar bahan pustaka yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Yang kedelapan, mempertimbangkan permintaan bahan perpustakaan untuk bidang tertentu. Yang kesembilan, mempertimbangkan pengadaan bahan perpustakaan lebih dari satu eksemplar untuk bidang tertentu. Yang ke-10, menentukan edisi. Yang ke-11, mempertimbangkan pembelian bahan pustaka
perpustakaan yang ditawarkan oleh penerbit atau toko buku. Yang ke-12, memeriksa persediaan buku di toko buku dan pameran buku. Yang ke-13, mengadakan pertemuan dengan menyalurkan buku, menentukan pemilihan akhir untuk pemesan buku. Yang ke-14, menyiapkan daftar koleksi dasar. Dan yang terakhir yaitu memeriksa bahan perpustakaan untuk disiangi dan diganti. Jadi, kesimpulannya adalah seleksi bahan pustaka merupakan proses mengidentifikasikan bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Seleksi bahan pustaka ini merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan koleksi dengan kebutuhan pengguna dan berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Yaitu yang pertama, wajib mengutamakan nilai intrinsik untuk buku perpustakaan yang akan dikoleksinya. Yang kedua, sebuah pustakawan dituntut untuk memiliki kualitas dalam membaca calon pengunjung perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu pustakawan memiliki pandangan pluralistik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi, prinsip, dan prosedur pemilihan bahan pustaka. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.